menceritakan sebuah film drama romantis berjudul Anjika, Dia Yang Bersamaku 1995. Film dari trilogi Dylan ini menceritakan kisah Dylan setelah putus dari Milea yang sekarang jatuh cinta kepada gadis cantik yang masih sekolah di bangku SMA bernama Anjika. Anjika ini termasuk cewek yang populer di sekolahnya. Jika adalah cewek yang pintar dan kehidupannya lebih banyak dihabiskan dengan belajar serta mengerjakan tugas di rumah. Oke, penasaran dengan kisah mereka? Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Jangan jadi bajingan. Film dimulai berlatar di kota Bandung, tepatnya di tahun 1995. Di saat itu, ketika Anjika pulang dari sekolah, tiba-tiba dia digoda oleh teman satu sekolahnya yang bernama Bono. Dan diketahui Bono selalu berusaha nih untuk mendekati Cika, dan Bono ternyata adalah salah satu anggota dari geng motor Anjika, atau lebih dikenal dengan Cika. Dia adalah seorang siswi yang cantik, pintar, dan sekaligus jutek. Kesehariannya selalu dihabiskan untuk belajar karena dia terobsesi untuk bisa kuliah di Universitas Pajajaran. Cika berasal dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya berprofesi sebagai ahli geologi yang bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Cika mempunyai saudara yang bernama Anwar. Dia juga mempunyai adik yang bernama Benny. Nah, selama di sekolah, Cika mempunyai sahabat yang bernama Indri. Dengan dialah Cika selalu bercerita, atau dia adalah teman curhatnya. Sepulang sekolah, Cika mengikuti pelajaran tambahan. Dia berusaha keras demi bisa masuk kuliah di universitas yang dia inginkan. Nah, di sore itu, setelah selesai belajar, salah satu teman Cika yang bernama Bagas, dia mengajak Cika jalan-jalan bersama dengan kedua temannya yang bernama Ipul dan Ihsan. Diketahui ternyata Bagas juga sudah lama nih menyukai Cika, dan dia berusaha mendekati Cika dengan mengajaknya jalan-jalan bersama mereka. Tapi sebelum itu, Cika ingin pergi ke rumah abahnya atau kakeknya, karena di hari itu kakeknya sedang berulang tahun dan dia sudah menyiapkan kado untuk kakeknya itu. Sesampainya di rumah kakeknya, di saat itu Anwar dan teman-temannya juga sedang berada di sana, dan ternyata salah satu temannya Anwar adalah Dylan. Diketahui Dylan dan Anwar adalah alumni dari sekolah Cika yang dulu. Ya, walaupun Anwar dan Dylan sekarang sudah beda kampus, tapi mereka selalu menyempatkan diri untuk bisa nongkrong bersama. Beberapa saat kemudian, Cika melihat teman-temannya yang sedang dikerjain sama si Dylan hingga mereka jadi ketakutan. Hal ini tentu saja membuat Cika menjadi kesal, lalu tanpa rasa takut dia langsung melabrak si Dylan. Sikap pemberaninya Cika ternyata membuat Dylan menjadi tertarik. Lalu Dylan mencoba mengajaknya berkenalan, tapi sayangnya Cika justru mengabaikan si Dylan dan dia langsung mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana. Di keesokan harinya, ketika Cika pulang dari sekolah, lagi-lagi Bono menggoda Cika dengan mengajaknya pulang bersama. Anggur merah dong. Pakai minggir. Udah ntar pulang nggak? Cika yang kesal karena Bono terus mengganggunya, lalu dia di situ meminta Bono agar berhenti mengganggunya sambil menendang motornya. Sewaktu Cika sedang di rumah, tak disangka kalau dia akan bertemu lagi dengan si Dylan, karena di saat itu Anwar tengah mengajak Dylan untuk main ke rumah. Nah, di pertemuan ini Cika masih bersikap jutek pada Dylan, tapi Cika dengan baik hati memberikan segelas kopi dan roti untuk Dylan serta teman-temannya. Sikap Cika yang jutek tapi tetap ramah membuat Dylan mulai menyukai Cika. Lalu Dylan menitipkan surat ke Anwar untuk Cika dari pertemuannya dengan Dylan. Lalu Cika menceritakannya ke Indri. Bahkan Cika juga menunjukkan surat pemberian dari Dylan. Terima kasih, rotinya kami menyelesaikan 9. Mana pisan Ya,
Singkat cerita, bibinya Cika datang ke rumah bersama dengan seorang pria yang bernama Kang Yadit. Kedatangan bibinya di sore itu, ternyata dia ingin menjodohkan antara Cika dengan Kang Yadit. Diketahui kalau Kang Yadit ini adalah merupakan seorang pengusaha yang sukses. Dia selalu menyombongkan diri dengan segala pencapaiannya saat itu. Sebelumnya, Kang Yadit sudah pernah bertemu dengan Cika, dan dari pertemuan itulah dia jatuh cinta dengan Cika. Di momen ini, Kang Yadit mencoba untuk mendekati Cika, tapi sayangnya Cika bersikap jutek dan tidak menanggapinya. Nah, pertemuan antara Cika dan Dilan kembali terjadi ketika di malam itu Anwar mengajak Dilan untuk main ke rumah. Kemudian di saat bersamaan Cika meminta bantuan ke Anwar untuk mengerjakan tugas sekolahnya, yaitu untuk merangkum sebuah novel. Namun Anwar justru di situ menyuruh Cika untuk meminta tolong saja ke Dilan karena Dilan terkenal hebat dalam menulis. Mendengar hal itu, Cika akhirnya memberanikan dirinya nih buat meminta tolong ke si Dilan. Tapi selama Dilan membantu mengerjakan tugasnya, Cika di sini terlihat kesal dengan sikapnya Dilan. Esok harinya, kekesalan Cika semakin menjadi-jadi ketika dia diminta oleh gurunya untuk membaca tugas yang dibuat oleh Dilan. Tapi ternyata di sini si Dilan berbuat iseng dengan menulis tentang kepribadiannya Cika. Akhirnya cerita pun menjadi seru. Tapi yang Cika lebih seru. Hal inilah yang membuat Cika menjadi malu karena dia ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Keisengan Dilan tentunya membuat Cika menjadi sangat marah. Ya, namun Dilan mencoba untuk meminta maaf dan dia mengajak Cika untuk pulang bersamanya. Dan dia juga mengajak Cika makan siang bersama. Hal itu dilakukan agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Perempuan dan berandalan. Enggak. Sama. Presiden kamu Soeharto kan? Nah, Kita sama lagi. Jangan-jangan salah satu di antara kita ada yang nyontek. Dan dari sinilah terjalin kedekatan di antara mereka. Cika juga sudah tidak jutek lagi ke Dilan. Kemudian di hari-hari berikutnya, Dilan selalu menjemput Cika pulang sekolah karena itu adalah permintaan dari ibunya Cika. Ya, Dilan juga membantu Cika mengerjakan tugas sekolahnya dan dia juga menemani Cika ke toko buku. Cika yang awalnya kesal melihat Dilan, sekarang secara perlahan dia sudah mulai menyukainya. Di mata Cika, Dilan adalah orang yang unik, lucu, baik, dan selalu membuatnya merasa nyaman. Singkat cerita, ketika Cika sedang menunggu Dilan menjemputnya, di saat itu Cika sedang mengobrol nih dengan teman sekolahnya yang bernama si Dudi. Lalu di situ Bono tiba-tiba datang sambil marah-marah karena dia mengira kalau Dudi sedang mencoba mendekati si Cika. Terjadilah keributan di sana antara Bono dan Cika, yang dimana Cika sendiri di situ berusaha melindungi si Dudi yang akan dipukul sama si Bono. Tak selang lama Dilan datang dan dia melihat kejadian ini. Setelah itu mereka pulang. Nah, di tengah perjalanan Dilan mengungkapkan perasaannya ke si Cika dan dia mengajaknya untuk berpacaran. Aku mau jadi pacar kamu. Namun sayangnya cintanya Dilan ditolak sama si Cika dengan alasan dia tidak ingin berpacaran dulu. Kemudian Cika menanyakan status hubungan Dilan dengan Milea. Mendengar hal itu tentunya membuat Dilan menjadi sedikit kaget. Dilan di situ memutuskan untuk berkata jujur, memberitahunya kalau dia sudah putus dengan Milea dan kabarnya dia sekarang juga telah memiliki pacar yang baru. Kemudian Dilan juga menyampaikan permasalahannya dengan Milea yang dimana dulu Dilan yang masih suka berkelahi dan disibukkan dengan geng motornya. Dan hal inilah yang menjadi alasan bagi Milea untuk mengakhiri hubungannya. Di keesokan harinya di sekolah terjadilah keributan antara Bono dengan beberapa orang dari geng motor. Di sini terlihat Bono dihajar habis-habisan hingga babak belur dan entah apa yang terjadi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Cika dijemput sama Kang Yadit yang dimana ternyata ibunya Cika dilarikan ke rumah sakit dikarenakan ibunya sedang terkena penyakit demam berdarah. Sesampainya di sana, untungnya ibunya Cika sudah mendapatkan perawatan
Namun ibunya harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari ke depan. Nah, ketika Chika akan pulang ke rumah, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan akan membawa Chika untuk diperiksa terkait dengan kasus penganiayaan terhadap si Bono. Ternyata Chika dilaporkan nih sama si Bono atas pengeroyokan dirinya. Ketika berada di kantor polisi, Bono menjelaskan bahwa saat dia dihajar sama para geng motor dan di situ mereka mengancam agar tidak mengganggu si Chika. Bono mengira itu adalah perintah dari si Chika. Namun Chika dengan tegas menyampaikan kalau dia tidak terlibat. Lalu tak lama dari itu tiba-tiba Dylan datang dan dia langsung mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Dylan sengaja menyuruh teman-teman geng motornya untuk menghajar si Bono karena Dylan tidak ingin wanita kesayangannya diganggu. Di situ setelah mengetahui bahwa yang melakukan itu adalah si Dylan yang merupakan mantan ketua geng yang terkenal, membuat si Bono akhirnya memutuskan mencabut tuntutannya itu. Namun karena kejadian itu ternyata membuat si Chika ini menjadi marah karena merasa dia telah dibuat malu di depan semua orang. Lalu kemudian Dylan meminta maaf kepada Chika karena semua kejadian ini. Dia melakukan ini semua adalah demi keselamatannya Chika. Tapi Chika berkata kepada si Dylan untuk tidak melakukan hal itu lagi dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Kang Yadit akhirnya memanfaatkan momen ini untuk mengungkapkan perasaannya ke si Chika. Tapi sayangnya, cintanya Kang Yadit ditolak. Hal inilah yang membuat Kang Yadit kecewa karena dia mengira kalau Chika lebih memilih Dylan, dan dari sinilah sepertinya Kang Yadit menyerah untuk mendapatkan hatinya Chika. Beberapa hari kemudian, Chika mulai gelisah dikarenakan Dylan menghilang tanpa kabar dan tak pernah datang lagi ke rumahnya setelah kejadian di kantor polisi. Hal inilah yang membuat Chika selalu kepikiran dan sekarang dia merasa sangat kehilangan Dylan. Sesekali dia terbayang di saat dia dan Dylan menghabiskan waktu bersama-sama. Nah, rasa kehilangannya itu ternyata tanpa dia sadari kalau sekarang dia mulai mencintai Dylan. Singkat cerita, Chika bertemu dengan ibunya Dylan ketika sedang menjenguk ibunya yang tengah sakit. Nah, di sini ternyata ibunya Dylan tahu kalau Chika sedang dekat dengan Dylan. Kemudian di situ ibunya Dylan menggoda Chika dan memberitahunya kalau dia merestui dan mendukung hubungannya dengan Dylan. Tapi setelah itu ibunya Dylan terlihat khawatir karena sudah beberapa hari ini Dylan tidak ada di rumah. Kekhawatirannya itu dikarenakan politik saat itu yang sedang memanas dan pastinya para mahasiswa akan terlibat. Apalagi Dylan tergabung di aktivis mahasiswa di kampusnya. Oleh karena itulah ibunya Dylan khawatir kalau akan terjadi apa-apa dengan Dylan. Nah, di malam harinya, akhirnya Dylan menghubungi Chika. Di sini Dylan mengaku sedang kehilangan jati dirinya. Aku kacau, kehilangan identitas. Kemudian dia menanyakan ke Chika apakah dia masih marah. Dengan lembut, Chika pun menjawab kalau dia sudah tidak marah lagi, dan Chika meminta agar Dylan berubah dan tidak lagi terlibat dengan geng motor. Mendengar hal itu, Dylan berjanji akan berubah menjadi pria yang lebih baik. Lalu dia juga menyampaikan kalau besok dia ingin menemui Chika di rumahnya. Ya, esok harinya benar yang dikhawatirkan oleh ibunya Dylan ternyata benar terjadi. Karena di hari itu ketika Chika sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, di sana terlihat sedang terjadi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa, dan Chika melihat sendiri Dylan ikut demo. Awalnya demo tersebut berjalan dengan damai, namun tiba-tiba ada seorang provokator yang membuat demo tersebut menjadi ricuh hingga terjadilah bentrok antara pihak kepolisian dengan para mahasiswa. Dan Chika yang panik di situ, dia berusaha mencari Dylan yang terjebak di antara kerumunan. Namun karena situasinya sudah semakin kacau, Chika tak mungkin bisa menemukannya. Lalu di situ Bono datang dan dia langsung mengajak Chika untuk pergi dari sana. Dari kejadian ini membuat Chika menjadi khawatir. Lalu dia meminta Anwar untuk menemaninya mencari Dylan ke kampus dan beberapa kantor polisi. Namun sayangnya di malam itu Dylan tidak ditemukan. Hingga beberapa hari kemudian Dylan akhirnya muncul menemui Chika di rumah sakit. Nah, di sini Dylan meminta maaf sambil memberitahu kalau dia ditangkap polisi waktu demo.
Setelah itu, Dylan mengajak Chika pergi ke puncak bukit di keesokan harinya. Nah, momen manis terjadi di sini, yang mana Dylan mengajaknya pacaran lagi. Maksudnya, aku pacar kamu atau bukan? Ya udah. Itu jawabannya. Chika yang malu-malu akhirnya menerima cinta Dylan di situ, walaupun Dylan yang selalu menyebalkan. Ya, hari itu akhirnya Dylan dan Chika resmi berpacaran. Dylan kemudian mengajak Chika untuk pergi ke rumahnya dan bertemu dengan keluarga Dylan. Di sana, ibunya Dylan menasihati mereka agar tidak mengaitkan hubungannya dengan masa lalunya Dylan dengan Milea, dan jangan juga untuk dijadikan uji kecocokan nih untuk memilih mana yang terbaik di antara Milea dan juga Chika. Nah, waktu pun berlalu. Di hari itu, betapa bahagianya Chika yang diterima di Universitas Pajajaran. Chika begitu sumringah karena impiannya selama ini bisa tercapai. Beberapa hari kemudian, keluarga Chika akhirnya merestui hubungan antara Chika dengan Dylan. Hingga beberapa bulan berlalu, Dylan melamar Chika. Dan akhirnya mereka resmi menikah menjadi suami istri yang ternyata tepat bersamaan ketika Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri di tahun 1998 yang membuat semua orang bersorak. Suatu waktu ketika Dylan dan Chika sedang pergi ke toko buku. Di sini tanpa sengaja mereka bertemu dengan Milea dan suaminya. Nah, di pertemuan inilah Dylan mengenalkan Milea ke si Chika yang kini sudah menjadi istrinya. Momen pertemuan antara Chika dan Milea tak membuat Chika menjadi cemburu, karena baginya Milea hanyalah masa lalunya Dylan, dan sekarang Dylan sudah menjadi miliknya, dan film ini pun selesai. Itulah kisah dari film Anchika, Dia Yang Bersamaku 1995. Gimana? Sangat dramatis bukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. See you the next video.